Pemirsa sana, banyak beredar di tengah masyarakat tentang aturan yang mengharuskan kaum wanita yang sedang datang bulan untuk mengumpulkan rambutnya yang rontok dan tidak memotong kuku. Dan kalaupun terpaksa, maka rambut rontok dan potongan kuku harus dikumpulkan, lalu ikut dimandikan saat dia mandi janabah setelah masa haid telah selesai. Apakah yang demikian ini mitos atau memang ditetapkan dalam syariat agama? Jika merujuk pada Al-Quran dan hadis, kita tidak pernah menemukan dasar dari aturan ini. Tradisi mengumpulkan kemudian menyimpan rambut yang rontok selama datang bulan ini bersumber dari pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam hal ini beliau mengatakan, tidak seyogyanya mencukur rambut, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mengeluarkan darah, atau memisahkan anggota tubuh dalam keadaan junub. Karena seluruh anggota tubuh akan dikembalikan di akhirat, sehingga kembalinya dalam keadaan junub. Konon, setiap satu rambut kan menuntut seorang hamba karena janabahnya itu. Perkataan Imam Ghazali ini bukan berarti larangan. Sebenarnya Imam Al-Ghazali sendiri tidak menyatakan larangan itu dengan redaksi tegas dan tidak menunjukkan keharamannya. Beliau menggunakan kalimat la yanbaghi yang artinya tidak semestinya, tidak seharusnya, atau tidak seyogyanya. Memang faktanya baik Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW tidak pernah menyebutkan secara tegas larangan memotong kuku dan rambut bagi orang yang sedang junub, khususnya wanita yang haid. Islam adalah agama yang mudah. Mengumpulkan rambut yang rontok ketika haid adalah sesuatu yang sulit dilaksanakan karena setiap harinya ada puluhan helai rambut yang rontok. Adapun alasan bahwa bagian tubuh yang terpotong saat junub kelak di hari kiamat akan dikembalikan dalam keadaan junub juga. Sebenarnya itu alasan yang kurang tepat. Mayoritas ulama menyatakan bahwa bagian tubuh yang dikembalikan adalah bagian-bagian tubuh lengkap seseorang saat matinya. Dan bagian-bagian tubuh yang asli yang pernah terpotong sewaktu pemiliknya masih hidup seperti kaki atau tangan yang terpotong. Bagian-bagian itulah yang akan dikembalikan secara sempurna pada hari kiamat. Adapun kuku atau rambut yang disunahkan untuk dipotong tidak termasuk bagian yang dikembalikan. Selain itu, tidak logis jika seluruh kuku dan rambut yang pernah tumbuh pada tubuh seseorang di dunia dikembalikan pada saat bangkitnya di hari kiamat. Jika begitu, lalu akan seberapa panjang kuku dan rambut seseorang jika seluruh rambut dan kuku mereka yang pernah tumbuh dan dipotong selama hidupnya akan dikembalikan lagi kepada tubuh pemiliknya. Memang ada sebuah hadis riwayat Tirmizi bahwa Nabi SAW bersabda, di bawah setiap lembar rambut adalah junub, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit. Hadis riwayat Tirmizi. Seandainya pun hadis ini diambil sebagai dalil meskipun doif, masih perlu dipahami dengan benar bahwa maksud dari perkataan di bawah setiap rambut terdapat janabat. Bukan berarti harus mengumpulkan dan mencuci rambut yang rontok. Karena jika dipahami demikian, maka maknanya semakin luas. Tidak hanya rambut dan kuku saja, melainkan kulit pun tidak boleh rontok. Padahal menurut ilmu pengetahuan, setiap hari ada 3 juta sel kulit kita yang rontok dan berganti sel kulit baru. Oleh karena itu, makna dari di bawah setiap rambut terdapat janabat, junub, adalah pada keterangan kalimat selanjutnya. Maka basuhlah rambut itu dan bersihkan kulit wajah kalian. Yaitu agar ketika mandi janabat atau mandi wajib, agar menyekat semua bagian tubuh dengan seksama, termasuk ke sela-sela rambut dan mencuci muka. Hal ini sebagai penegasan agar hal itu tidak terlewatkan. Maka konteks waktu dan situasi dari kalimat hadis yang menyebutkan di bawah setiap rambut terdapat janabat, junub, maknanya adalah ketika mandi junub dan bukan sebelum mandi atau selama haid. Oleh karena itu, ketika Aisyah radhiyallahu anha melaksanakan haji, lalu tiba-tiba datang haid, Nabi SAW malah menyuruhnya untuk menyisir rambutnya. Hal ini dituturkan sendiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada haji wada. Kami bertalbiyah dengan umroh. Lalu saya masuk Mekah dalam keadaan haid. Saya tidak tawaf di Ka'bah dan tidak juga melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Lalu saya melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, lepaskan ikatan rambut kepalamu, bersisirlah dan niatkanlah untuk berhaji, serta tinggalkan umroh. Aisyah berkata, saya melakukannya hingga ketika kami selesai berhaji. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan Imam Malik. Sudah barang tentu, seorang wanita yang bersisir secara alami akan membuat sebagian rambutnya rontok.
Seandainya mengumpulkan rambut saat haid dengan maksud disucikan tersendiri itu disyariatkan, niscaya Nabi akan mengajarkan hal tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kenyataannya, Rasulullah SAW tidak menyinggung sama sekali masalah pengumpulan rambut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada syariat pengumpulan rambut, kuku, atau daging yang terpisah dari badan saat orang dalam keadaan junub. Wallahu a'lam.